Selamat malam Pelita Ayu. Selamat malam. Nah, ini saya mau menanyakan seperti apa sih yang tadi dikirim ya sama itu. Nah, seperti apa sih kakak melihat dari sudut pandang para psikolog melihat pohon tua yang ditebang? Melihat pohon tua yang besar dan ditebang, sebenarnya kalau menurut orang Jawa itu sangat sakral ya, tapi menurut cara pandang psikolog itu ada kaitannya dengan ya, ketika pohon itu berdiri ya, dipelihara sampai sebesar itu, artinya pohon itu membawa berkah, membawa rezeki dan mengayomi pemilik rumah ya. Tapi jika pohon itu ditebang berarti akan mengurangi nih nilai-nilai dari energi positif yang ada ya, yang mempengaruhi isi rumah itu. Artinya ketika pohon itu berada di situ berarti ada kedamaian di dalam rumah tersebut, adanya rezeki yang mudah ya yang akan didapat dari pemilik rumah atau yang berada di sekeliling sekitaran pohon tersebut. Nah, ketika pohon itu ditebang berarti akan adanya kemalangan ya, ataupun akan adanya hilangnya energi positif, maka akan lebih mudah untuk ya tercemar oleh energi negatif. Nah, benarkah tentang adanya mitos-mitos beredar mengenai pohon tua yang tidak bisa sembarang ditebang karena ada penunggu ya, seperti yang pernah juga dialami oleh karyawan dari Irfan Hakim? Kalau menurut mitos itu memang betul ya, karena biasanya ya pohon itu dari kecil ya, misalnya ditanam pada tahun 90, kemudian dia bertumbuh kembang ya menjadi besar sampai dengan di tahun 2024. Artinya adalah di situ terkait dengan yang namanya itu berarti pohon itu membawa keberkahan. Seperti yang aku bilang tadi, pohon itu akan memberikan efek positif ya pada lingkungan sekitar ya. Dan ketika pohon itu ditumbangkan atau dipotong akan memberikan efek negatif ya, apalagi ketika pohon itu berada di depan rumah kita atau sekitaran rumah kita, yang memang pohon itu mengayomi rumah kita, memberikan udara sejuk ya, yang berarti ketika pohon itu bertumbuh kembang dari kecil menjadi besar berarti tanah tersebut akan subur ya. Maka ketika kesuburan itu akan dipotong atau dipangkas, maka akan mudah terkena polusi ataupun energi negatif ya. Kalau mengenai penghuninya ya, diyakini ya, seperti kita juga kan ketika kita bertumbuh kembang kan juga tanpa didikan seorang ibu ataupun orang tua itu tidak akan mungkin kita bertumbuh menjadi dewasa ya sampai menua. Nah, begitu juga dengan pohon ya, otomatis ketika itu tumbuh maka di situ juga ada makhluk-makhluk lain seperti yang menikmati ya, makhluk-makhluk lain yang menikmati energi positifnya. Salah satunya adalah seperti burung ya, burung itu akan hinggap di pohon tersebut dan berkicau, artinya ada kegembiraan di situ ya. Jadi kalau mengenai mitos tentang makhluk yang ada di pohon itu, terkadang ya sebangsa jin ataupun makhluk halus lainnya yang memang dia merasakan nyaman dan berenergi positif, dia biasanya akan juga ada ya, berada di dalam pohon tersebut dan akan memberikan energi yang positif juga. Nah, benar nggak pohon tua itu merupakan salah satu tempat sakral? Kalau dibilang benar atau tidak, ada beberapa kejadian ya, khususnya di daerah Jawa, pohon yang sudah tua memang memiliki energi yang kuat ya, artinya untuk menyerap energi negatif, sehingga ketika pohon itu disebut sakral, betul ya. Aku bilang betul, kenapa? Karena pohon itu ya akan bertumbuh kembang ketika itu ada masukan energi yang positif. Tapi ketika pohon itu kecil segitu-gitu aja berarti pohon itu kan kurang asupan energinya ya. Maka ketika pohon itu bertumbuh kembang itu akan menjadi hal yang positif ya, disebut sakral karena memang pohon ini akan membawakan kedamaian ya, akan membawakan keberkahan dan juga akan lebih mudah ya untuk kesuburan ya. Mitosnya adalah untuk kesuburan ya. Ketika tanah itu ditanami pohon dan bisa bertumbuh kembang berarti menandakan tanah itu subur dan rezeki kita juga akan lebih mudah. Memang betul. Nah, ada nggak ya tata cara agar
saat pemotongan pohon tua ini, penebangan itu biar aman gitu. Supaya aman, ini menurut apa dulu? Ada dua cara. Aman menurut ya secara spiritual, atau aman menurut secara apa namanya, sudut pandang kita secara logika. Kalau menurut pandangan spiritual, kalau mau melakukan apa namanya, istilahnya supaya pohon itu aman, tidak adanya kesurupan seperti yang tadi ya di awal dibilang di video tersebut adanya kesurupan, ya kita harus apa, melakukan ya baca-baca dulu, atau biasanya kalau orang Jawa itu sering ya memberikan sesajen dan memberikan meminta izin kepada penghuni pohon tersebut ya, minta agar dimudahkan, bilang dulu ya, artinya ini untuk kepentingannya apa, misalnya untuk kepentingan membangun apa, atau membangun jalan untuk fasilitas umum atau apa, yang artinya memang ada harus izin dulu. Dan juga kalau misalnya apa namanya, diberikan selamatan ya, kalau kata orang Jawa itu selamatan ya, artinya untuk supaya semuanya selamat ya, termasuk ya makhluk penghuni yang ada di pohon tersebut, dan juga orang-orang lingkungan sekitar juga, agar tidak membahayakan ya. Karena ketika pohon itu besar, ketika akan dipotong biasanya akan ada yang namanya, kan berat tuh pohon ya, maka itu juga kadang-kadang kalau kita manusianya tidak hati-hati, maka itu akan menimpa ya, menimpa orang tersebut atau salah satu orang yang ikut andil dalam pemotongan pohon tersebut, maka akan adanya korban. Kalau secara logika yaitu tadi ya, harus ya segala sesuatu harus diawali dengan membaca bismillah, dengan berdoa ya, kemudian juga harus lebih waspada dan perhatikan keselamatan diri kita, misalnya menggunakan ya pakaian yang lengkap ya, atau sepatu yang apa namanya, yang ada pelindungnya, helm pelindung, terus sarung tangan ya. Kemudian juga perhatikan juga nih arahnya pohon kemana ya, jadi jangan sampai apa namanya, jangan sampai dia berlainan arah ya antara pohon tersebut dengan orang yang akan ngerjain. Jadi harus ada tempat-tempat yang memang space ya untuk keselamatan orang-orang yang ikut dalam pemotongan pohon tersebut. Oke, terima kasih Feli Ratu Ayu.